hal seperti itu juga bisa mendorong kenapa culture tersebut bisa masuk ke UIN. UIN itu terkenal dengan anarkismenya dan berantem-berantemnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kita kan ngomonginnya ini kayak kenakalan di dalam kampus. Tapi kalau di luar nih, di luar kampus, nih, anak adakah? UIN tuh biasanya kayak gimana sih? Hai Sivitas, balik lagi nih sama kita berdua. Ada aku Kezia dan aku Zea yang bakal nemenin kamu di Debatin Aja. BTW nih Ze, di bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan suci Ramadan ini, aku ngeliat kamu cantik banget deh hari ini. Kamu pakai apa sih hari ini? Kita outfitnya lagi pakai kaftanan karena setelah recording ini kita rencananya tuh mau bukber gitu. Bukber podcast kampus ya. Yoi, seru banget. Tapi sebelum bukber kita kan mau recording dulu. Betul. Kali ini tuh kita mau ngebahas tentang apa sih Ze? Hari ini kita bakal ngebahas kenakalan kampus satu universitas di Bandung. Tapi dia tuh kayak labelnya Islam. Ada label Islamnya. Betul. Itu ya. Jadi kenakalan mahasiswa-mahasiswi kampus Islam di Bandung. Benar. Kayak gitu. Tapi aku kan universitas Islam di Bandung tuh banyak ya, cukup banyak. Jadi kasih aku clue-nya dong Kezia. Clue-nya ya? Clue-nya kayaknya tuh kalau nggak salah ya di daerah yang Cibiru, kalau nggak yang ke Batim Bandung Timuran gitu. Apa gitu. tuh? Apa ya? Bisa nggak? Kalian bisa pada nebak nggak, guys? Kayaknya gitu. aku tahu sih, tapi setahu aku nih ya dengar-dengar kampus itu tuh Islam banget. Dari gosip-gosip yang aku dengar ya. Tapi ada tapinya nih. Tapi nggak tahu sebenarnya kayak dark side-nya ya. Aku nggak tahu. Makanya kita ngundang narasumber Ze, langsung mahasiswa-mahasiswinya dari kampus ini. Betul, daripada gitu. kita ngeduga-duga. Daripada kita menerka-nerka. Siapa sih, Kes? Jadi langsung kita panggil aja Zea. Hello. Oke nih. Di sebelah kita udah ada narasumber kita. Mungkin aku mau tahu nih sama kamu, mungkin boleh perkenalan nama dulu, jurusan, univ, dan angkatan berapa sih? Ya, nama saya Atalah Naufal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Kita dari angkatan 2022, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berarti sosiologi. Sosiologi. Aku mau nanya dong, kan UIN tuh se-Islam itu nggak sih, kan labelnya dan HLT udah kayak Universitas Islam Negeri Islam kan? Ya. Nah, emang se-Islam itu? Kalau dalam muatan-muatan yang ada di dalam pembelajaran itu memang isinya itu semua mengenai Islam dan per-Islam-Islaman. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari itu kita selayaknya teman-teman di kampus-kampus general begitu. Nanti banyak ada yang Islamnya banget, ada yang sampai nakal banget juga ada. Berarti yang sama aja kayak kampus yang lain kalau isi anak-anaknya. Cuma mungkin lebih kayak pembelajarannya. Ya? I see. Aku mau nanya deh, kalau misalkan di kampus Islam ini, di kampus UIN ini, sebelum masuk itu ada kayak tes-tes hafalan Al-Quran kah atau gimana tuh? Nah, kalau setahu saya kalau untuk yang SBM atau SNM itu tidak ada persyaratan-persyaratan yang kayak gitu. Gak ada, berarti kalau totally dia dari yang mandiri sebetulnya ada khusus tahfiz begitu. Khusus tahfiz. Itu beasiswa atau apa sih? Iya, bisa dibilang beasiswa. Nah, yang jadi tadi kalau menyambung pertanyaan yang barusan, kita malah kelulusannya yang ada tes tahfiz itu. Serius? Jadi sebelum lulus tuh ada tes tahfiz dulu? Tes tahfiz. Kamu udah hafal tuh tahfiz itu? Hafal. Boleh, kalau misalkan dites boleh gak sih dites? Apalagi di fakultas kita itu harus ada sidang. Jadi sidang itu kan di kalian paling cuma 3 atau 4 ya biasanya. Di kita 5 kali, tahfiz 1, tahfiz 2, sempro, kompre, munakosah. 5 kali sidang. Jadi tahfiznya ada 2 kali. Gitu. Berarti emang sepenting itu ya untuk kelulusan. Sepenting itu, karena Islam itu kan.
Oke, sebenarnya mah kalau dari ajarannya bagus ya, Iya. tapi nggak tahu nih, aku Isi mau anak-anaknya. kulik tentang kelakuan mahasiswanya. Oke. Kalau di UIN sendiri nih ya, menurut kamu atau mungkin kamu pernah melakukan kesalahan juga gitu ya? Apa sih yang pernah dilakukan kenakalan yang paling parah sama anak UIN? Sama anak UIN. Ya. Kalau kacamata saya sih kalau di kampus sebetulnya UIN itu terkenal dengan anarkismenya dan berantem-berantemnya. Oke. Karena apa? Di kita khususnya ketika PBAK tuh apa ya disebutnya? Ospek kampus ospek, gitu. Itu jadi ajang kaderisasi ketika partai A dengan partai B, lalu ada yang netral, ada yang ada lain-lain. partai-partainya. Ya kayak gitu. Wow. Itu membuat panas dari setiap kubu gitu. Biasanya Oke. sampai ada berantem dan lain-lain. Aduh. Saksinya juga teman di sini nih ada Ijah, dia lihat sendiri tuh ada yang pukul-pukulan katanya Oh waktu iya. Oh iya? ospek ya. Nggak, dan itu nggak ada yang lerai kah atau gimana nih? Kalau udah pecah sih pasti ada satpam yang datang gitu. Tapi emang itu emang turun-temurun gitu setiap. ya itu culture yang ada di UIN karena UIN tuh Oh, ada stereotip culture-nya gitu ya, Say? seperti miniatur negara gitu karena kita untuk mencapai kekuasaan tuh harus banyak hal-hal negatif yang ditempuh, uang lah, tangan besi lah dan lain-lain. Selain itu apalagi sih kenakalan anak UIN karena yang aku tahu nih ya, ada juga nih kan kalau ke UIN tuh harusnya pakai jilbab, hijab gitu. Ya. Tapi ada juga yang mahasiswinya yang Di luar udah dibuka. di luar kampus udah langsung dibuka. Itu Siapa gimana ya? tuh? Siapa ya? Mungkin ada nggak ya di sini yang ada nggak ya? Kalau ke kampus untuk perempuan khususnya memang harus pakai wajib pakai kerudung apalagi masuk kelas. Dan juga kalau di kelas sendiri itu beberapa fakultas punya penerapan regulasi untuk hijab itu kayak gimana. Misalkan ada yang harus menutupi mohon maaf dadanya, harus panjang apa, ketatnya diatur. Pakai jeans celana pun sebetulnya tidak boleh di kita. Oh, nggak boleh. Kalau aturan tertulisnya begitu. Tapi sebenarnya ada Tapi aja. dalam praktiknya teman-teman perempuan ini gitu yang memang gaul gitu kan. Gaul. Mereka tuh tetap aja mengikuti tren yang ada gitu. Oke, tapi kan dari tadi kan kamu bilangnya yang ceweknya doang nih. Yeah. Kalau yang cowoknya gimana tuh? Nakaunya tuh? Kalau cowoknya sebetulnya juga sama, kita nggak boleh pakai celana ketat. Tapi banyak masih yang pakai ripped jeans, lalu kaos masih banyak. Sebetulnya nggak boleh juga pakai kaos harus yang berkerah, rambut yang lain-lain juga sebenarnya diatur di kita. Jadi nggak sebebas itu gitu untuk masuk ke dalam kelas. Jadi nggak ada arti kebebasan dalam bermahasiswa di UIN mah nggak ada, tetap diatur gitu. Kayak Tadi anak kan sekolah aja. Kita kan ngomonginnya ini kayak kenakalan di dalam kampus. Tapi kalau di luar nih, Di luar kampusnya kampus, nih, anak adakah? UIN tuh biasanya kayak gimana sih iya, gitu? ada kan minum-minum gitu. Oh, Tadi kan kayak gitu, kayak Gitu aduh ya. minta banget ditanya oke, nih. oke. Kalau pengalaman saya mungkin ya, Hmm. khususnya karena saya berangkat dari SMA negeri di kota Bandung gitu. Jadi mungkin culture-nya masih ada di sekolah-sekolah negeri. Jadi seperti ke klub, lalu minum-minum itu menjadi hal lumrah dan itu juga saya temukan di teman-teman di UIN. Nah, yang jadi fun fact di sini sebetulnya, anak-anak yang sebetulnya dari pesantren atau dari sekolah-sekolah Islam, mereka itu ketika masuk UIN dan berkuliah itu mereka merasa sangat bebas dalam tanda kutip itu seperti keluar kandang gitu. Oh iya. Jadi mereka sangat penasaran, misal karena tahunya saya orang Bandung begitu, Tal misalkan ini pengen minum yang keren gitu atau yang misalkan untuk orang-orang baru minum kemana gitu. Jadi mereka tuh sangat penasaran dengan hal-hal baru begitu, apalagi khususnya untuk hal-hal negatif seperti minum dan ke klub-klub kayak gitu. Oke, aku mau tanya sedikit. Berarti kamu nih udah hatam banget sama klub-klub di Bandung ini ya? Sampai Orang-orang pada nanya ke dia. Ya itu tadi latar belakangnya karena saya sekolah di Bandung dan orang Bandung asli, mungkin mereka nanyain itu ke saya. Kenapa saya terus sih Kak Muhammad? Sama ya, baru nyadar lagi saya. Ya itu kenapa nanyain mungkin karena memang aku di Bandung juga, ya aku salah satunya dulu suka kayak gitu. Oke. Oh, sampai Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang nggak? Alhamdulillah sedang puasa tidak. Berarti nanti udah beres puasa iya lagi. Lanjut lagi ya. Ya semoga tidak. Oke. Semoga. Sama tadi aku juga dengar kalau kamu tuh bilang
udah dianggap hal lumrah. Kenapa itu sedangkan gini, kamu kuliah di universitas yang ada konteksnya Islam, tapi dianggap itu hal lumrah. Sedangkan di Islam itu kan nggak boleh ya, itu sangat dilarang keras. Kenapa itu bisa kamu bilang hal lumrah? Kenapa itu nggak dipecahkan aja culture itunya? Kenapa menjadi lumrah? Mungkin kita nggak bisa memungkiri ya. Sekarang perkembangan zaman ketika sosial media masuk ke kita, terus teman-teman kita pergaulan yang luas. Contoh seperti ikut podcast ini kan dari berbagai kampus kan. Betul. Ya, betul. Nah, hal seperti itu juga bisa mendorong kenapa culture tersebut bisa masuk ke UIN. Tapi pada dasarnya kampus sendiri itu mengajarkan hal baik. Tapi balik lagi mahasiswa-mahasiswa ini yang memang susah aja ya. Susah ya, dan juga mereka mungkin dengan akan curious dan penasarannya itu membuat mereka jadi melakukan hal-hal yang mungkin dianggap negatif gitu. Oke, tapi aku mau ada satu pertanyaan nih. Kamu setuju nggak kalau misalnya kampus-kampus yang labelnya udah Islam tuh malah anaknya pada nakal-nakal? Setuju? Kenapa? Kasih alasan. Kasih alasannya. Soalnya yang aku lihat seperti itu gitu. Karena di UIN sendiri dari yang benar-benar Islami, yang benar-benar baik gitu baik dari banget asalnya. gitu, terus sholatnya 5 waktu benar-benar baik, sedekahnya dan lain-lain, sampai yang benar-benar kita jelek banget, yang benar-benar nakal, senakal-nakalnya juga ada gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan nggak 100% yang kuliah di kampus Islam itu orang-orang baik. Benar. Sebenarnya itu balik lagi ke ini ya, ke individu masing-masing ya, ya. betul. Benar. Dan aku tuh juga ngeliat ya banyak ya ekspektasi masyarakat yang ngelihat kampus UIN ini kan anaknya tuh yang solehah, solehot, nggak solehot ya say, salah ya. Solehot tuh kalau di luar gak sih? Iya ya, aduh, ya solehah kalau di dalam, solehotnya kalau di luar gitu maksudnya, asal ngomong ini say, aduh, ya maksudnya gitu. Banyak yang nganggap solehah dan solehah, soleh dan soleha gitu. Tapi sebenarnya kan kelakuannya di dalamnya tuh ada yang nakal-nakal gitu ya. Gimana nih kamu mau kasih statement kah ke masyarakat bahwa jangan ngelihat ngelihat UIN nih sebagai kampus Islam yang anak-anaknya tuh nakal gitu. Tapi kalau tadi menurut kakaknya seperti itu, tapi sebetulnya kampus Islam itu tidak menjamin anaknya untuk menjadi Islami dan bisa menjadi contoh di masyarakat, tetapi sudah menjadi konsekuen ketika kita kuliah di kampus Islam, kita harus bisa membawa nama baik kampus tersebut. Contohnya mungkin kalau saya di masyarakat, di rumah saya sendiri, ketika ada sholat atau ada pengajaran apa-apa, yang anak UIN itu dituntut harus bisa memimpin sebuah perkumpulan tersebut gitu, seperti jadi imam itu menjadi konsekuen ketika seorang sudah masuk kampus Islam gitu. Dan itu juga memang kita mau tidak mau harus mempelajari gitu, dan juga wajib kan dalam Al-Quran juga gitu. Benar. Sebenarnya sih bagus ya kalau edukasi di kampus tersebut. Benar. Mungkin pergaulannya saja. Berarti kalau kamu sendiri pernah nih jadi imam? Maksudnya kan tadi pernah. Coba dong dikit aja. Jadi imam gimana? Di sini harus sholat. Enggak imam deh, maksudnya kayak bacaan Quran gitu ya, bacaan surat gitu, Ya, dikit aja. Kan mumpung lagi di bulan suci Ramadan ini. Tapi gitu. aku nggak mau surat Anas, Al-Ikhlas, aku nggak mau, pengen yang kayak jarang lah didengar. Coba. Aku nggak tahu ya surat-suratan di dalam Islam tuh ada apa aja, tapi aku pengen yang gak biasanya orang-orang lantunkan gitu. Coba. Boleh dikit surat aja. Apa Yang ya? tiga ayat gak apa-apa. Biar menunjukkan anak UIN banget. Iya, coba. Gitu. 3 ayat doang, tapi Gak apa-apa 3 ayat deh. An-Naba tapi An-Naba mah udah banyak yang denger. terus surat apa dong? An-Naba 5. An-Naba 5. Takut salah, tapi koreksi nih kalau salah ini bawa nama kampus nih. Ya. Tapi jelek banget suaranya kalau Gak salah. apa-apa. Bagus kok. Bagus. Yuk, bisa yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabahil azim allazi hum fihi mukhtalifun. Udah cukup segitu aja deh.
Kita jadi tiba-tiba dites surat gini dong. Aku dosen ya coba gitu. Tapi terima kasih loh kamu udah mau Iya, melantunkan terima ayat itu. kasih. Berarti ini udah membuktikan Zai kalau dia betulan anak Mahasiswa UIN gitu ya. Betul. Gitu. Ih seru banget ya Zai hari ini ngobrol-ngobrol dan sharing. Nah jadi kita tahu nih kayak gimana sih Iya. Dalamnya kampus Islam itu. itu betul banget. Selain dari pembelajarannya yang ada konteks Islamnya, Betul. tapi juga ya ada kenakalan-kenakalan yang sebenarnya itu balik lagi ke pribadinya masing-masing Iya, gitu nggak ya. kayak kita tidak bisa memukul ratakan semuanya juga ya. Benar, itu kembali lagi ke individu, tingkahnya iya. masing-masing gitu. Seru banget nih kita ngomongin udah banyak hal. Aku terima kasih sama Atala udah mau datang di Ya, Debatin thank aja. you. Thank you Atala. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Amin. lagi di Amin. Debatin aja. Sukses terus buat kuliahnya, Amin, lancar buat amin, amin. perkuliahannya. Semoga nanti pas sidang itu apa Yang bisa dua lagi tuh? lulus sidangnya. Amin semuanya. Sidang Amin, tahfiznya ya. Tahfiznya ya 2 kali tuh, semoga 2 kali lulus tahfiznya. lancar. Yes, buat sivitas absen dong kalian dari universitas mana dan dari prodi mana. Dan jadi siapa tahu nanti kita mau bahas-bahas juga. Betul. Siapa tahu kita bisa ngundang narasumber-narasumber lain dari kampus-kampus yang lain juga. Betul. Gitu. Bisa kemana Kezia? Bisa kemana ya? Bisa hubungin ke IG podcast kampus. Atau ke kita juga gak apa-apa. Ke kita juga boleh, Yeah. ke IG aku @olivia_kezia dan Aku @zazlia. Jadi kalian nanti sharing-sharing aja. Kayak, Betul. mau dong bahas kampus apa iya. gitu. Dan buat kalian Civitas semua nih, kalian bisa dengerin podcast kita di Spotify Podcast Kampus gitu. BTW nih, Instagramnya? kita belum nanya Instagramnya Betul. Atala. @naufal_atalah. Nih, tuh. Nafa Atalah. Tadi ya, Naufal Atalah. yang melantunkan ayat suci itu Ya kalian Allah. bisa langsung Ya Allah. Follow, cek dicek IG-nya ya. dia gitu ya. Siapa tahu ada yang pengen belajar Al-Quran. Bisa kan? Enggak jadi guru enggak sih. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Mungkin segitu dulu dari segmen kita kali ini. Yes. See you di segmen selanjutnya bareng kita berdua di Debatin Aja.